Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendamping PKMP Smart tahun 2025. Kali ini materi pembekalan kita tentang laporan arus kas. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu laporan arus kas, kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kas. Kas merupakan aset lancar yang dimiliki oleh entitas yang meliputi uang tunai dan setara kas yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari entitas, dalam hal ini TKMP. Bedanya kas dengan setara kas, kalau kas itu sudah jelas adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk bertransaksi langsung, sedangkan setara kas lebih ke investasi yang bersifat sangat likuid dan berjangka waktu 3 bulan atau kurang. Laporan arus kas sendiri dapat diartikan sebagai laporan yang menunjukkan bagaimana entitas menghasilkan dan kemudian menggunakan kas dalam kegiatan operasional, investasi, serta pendanaan dalam periode waktu tertentu. Apa tujuan dari dibuatnya laporan arus kas? Yang pertama, untuk mengetahui likuiditas dan solvabilitas dari entitas. Apa itu likuiditas? Likuiditas sendiri adalah kemampuan dari entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan aset lancar yang dimiliki. Sedangkan solvabilitas yaitu kemampuan dari entitas dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek, kewajiban lancar, maupun kewajiban jangka panjang. Yang kedua, laporan arus kas dapat menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa yang akan datang. Laporan arus kas juga dipakai sebagai alat mengevaluasi perubahan dalam aset dan kewajiban bersih entitas, serta evaluasi aktivitas pendanaan dan investasi yang dilakukan oleh entitas. Laporan arus kas juga menyediakan informasi tambahan mengenai transaksi non-kas, serta membantu dalam melakukan perencanaan dan pengendalian keuangan. Laporan arus kas bermanfaat buat siapa saja. Yang pertama buat investor. Bagaimana investor dapat menilai kemampuan entitas untuk menghasilkan keuntungan, melunasi kewajiban, serta memprediksi arus kas dari entitas di masa yang akan datang. Bagi kreditor, jelas saja, kreditor akan memberikan pinjaman ketika kreditor yakin bahwa entitas tersebut dapat memenuhi kewajiban keuangannya, yaitu dari kas yang dimiliki. Bagi manajemen perusahaan, arus kas menjadi alat untuk kelola keuangan. Jadi manajemen dapat merencanakan apakah dia perlu melakukan investasi atau membuat keputusan strategis, misalnya nih menambah cabang usaha seperti itu. Nah, kalau analis keuangan yaitu menilai kinerja keuangan entitas dan membuat rekomendasi investasi, serta para pemangku kepentingan lainnya yaitu mengetahui pergerakan kas entitas sehingga dapat membantu mereka memahami kondisi keuangan entitas. Berikutnya adalah mengenai komponen laporan arus kas. Yang pertama, komponen dari kegiatan operasional. Kegiatan operasional di sini yaitu kegiatan utama dari entitas yang bukan merupakan kegiatan investasi dan pendanaan. Adapun tujuan dibuatnya arus kas dari kegiatan operasional ini dapat menilai kinerja operasional perusahaan bahwa usaha yang dilakukan oleh entitas saat ini benar-benar dapat menghasilkan kas yang kemudian dapat digunakan untuk kegiatan operasional berikutnya, sehingga dapat menjaga kelangsungan usaha dari entitas. Contohnya yaitu penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. Terus pembayaran kepada pemasok, yaitu ketika entitas membeli bahan baku. Terus pembayaran kepada karyawan, ketika entitas memiliki gaji. Bagaimana memiliki karyawan, itu membayar gaji karyawannya. Bagaimana kalau entitasnya tidak punya karyawan? Entitasnya sendiri itu adalah si pemilik yang menjalankan usahanya. Nah, ada bagusnya pemilik tersebut menganalogikan berapa gaji yang berhak dia terima jika itu dia membayar seorang karyawan.
Berikutnya, contoh umum kegiatan operasional yaitu pembayaran atau penerimaan kas untuk aktivitas lain yang mempengaruhi laba bersih, yaitu misalnya pembayaran beban-beban operasional lainnya, pembayaran beban listrik, kalau itu warung makan, pembelian gas, seperti itu. Ya. Terus perubahan dalam aset dan liabilitas operasional. Nah, sedangkan kalau kegiatan investasi itu mencakup transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan aset tetap, seperti properti, pabrik, peralatan. Sedangkan investasi lainnya merupakan investasi dalam instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Kalau ini dalam entitas yang adalah TKMP, maka akan cenderung pada pembelian ataupun penjualan aset tetap yang dimiliki oleh TKMP. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi bagaimana entitas ini mengalokasikan kasnya dalam aset tetap yang dapat digunakan untuk kegiatan operasionalnya. Sehingga dapat dikatakan bagaimana efektivitas manajemen dalam mengelola aset jangka panjang dan menyediakan informasi tentang pertumbuhan atau ekspansi melalui pembelian aset tetap atau investasi strategis lainnya, serta memberikan gambaran mengenai pengembalian atas investasi yang dilakukan oleh entitas. Tadi contohnya sudah saya sebutkan bahwa ini ada pembelian atau penjualan aset tetap. Pembelian penjualan investasi dalam instrumen keuangan, mungkin ini kalau PKMP belum ada. Pemberian dan pelunasan pinjaman kepada pihak lain. Dalam hal ini TKMP mungkin memberikan pinjaman belum, tapi melunasi pinjaman kepada pihak lain itu bisa terjadi. Kegiatan pendanaan yaitu aktivitas yang menyebabkan perubahan dalam ukuran dan komposisi ekuitas serta pinjaman entitas. Ekuitas yang dimaksud adalah perubahan modal usaha dari entitas TKMP. Tujuannya menyediakan informasi bagaimana entitas memperoleh dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya, memahami kebijakan pembayaran dividen, membantu pengguna laporan keuangan menilai kemampuan entitas memenuhi kewajiban keuangan, menyediakan informasi mengenai perubahan dalam ekuitas pemegang saham dan kewajiban jangka panjang, mengevaluasi keputusan manajemen terkait dengan pendanaan dan strategi keuangan perusahaan, serta menilai kemampuan dalam mengakses pasar modal. Kalau untuk TKMP, tujuan dari arus kas kegiatan pendanaan lebih kepada bagaimana TKMP memperoleh dana untuk membiayai operasionalnya dan memenuhi kewajiban keuangan dari pendanaan tersebut. Contohnya tadi sudah saya sebutkan yaitu penerimaan kas dari pinjaman, pembayaran kas untuk pelunasan pinjaman, penerimaan kas dari saham dan instrumen ekuitas lainnya, pembayaran dividen kepada pemegang saham. Ya, kalau TKMP nomor 2 yang pertama. Tahapan penyusunannya yaitu meliputi dari pengumpulan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan. Apabila TKMP belum mempunyai laporan yang dua ini, dapat dilakukan dengan bukti-bukti transaksi yang berkaitan dengan kas dari TKMP selama periode pelaporan, misalnya adalah untuk 1 bulan. Kemudian dilakukan identifikasi dari bukti-bukti transaksi tersebut, mana yang merupakan dari kegiatan operasional, mana yang dari kegiatan investasi, mana yang dari kegiatan pendanaan. Nah, setelah dipisah-pisah, dipisah lagi dalam kegiatan operasional, mana yang dari penerimaan, mana yang dari pengeluaran. Begitu juga pada kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan. Setelah itu, dari masing-masing kegiatan dilakukan selisih antara penerimaan dengan pengeluaran arus kas. Nah, baru saldo dari setiap kegiatan kita tambahkan, ya. Kalau dia ada minus berarti kita kurangkan, baru kemudian kita akan mendapatkan nilai arus kas bersih dari entitas. Nah, ini ada contoh laporan arus kas. Di sini
Pertama, kita harus menuliskan judul laporannya, yang kedua adalah nama perusahaannya, terus untuk periode yang berakhir. Dalam hal ini lebih cenderung adalah bulanan, untuk bulan yang berakhir 30 November 2025, misalnya seperti itu. Nah, pada arus kas kegiatan operasional, kita meminta kepada TKMP untuk mengumpulkan bukti-bukti transaksi, berapa transaksi penjualan barang atau jasanya. Terus apakah ada dia membeli bahan baku yaitu kepada pemasok, nah itu sebagai pembayaran kas. Terus kalau ada gaji pada karyawan atau dia menggaji dirinya sendiri, itu pembayaran kas pada karyawan. Bunga di sini maksudnya adalah ketika entitas melakukan pinjaman ke koperasi, misalnya ada bunganya. Nah, bunga itu masuk dalam kegiatan operasional dan pembayaran kas untuk pajak penghasilan. Nah, mungkin kalau TKMP belum ada pajak penghasilan. Setelah dijumlahkan, maka akan ketemu arus kas bersih dari kegiatan operasional. Begitu juga dalam kegiatan investasi. Nah, kalau untuk kegiatan investasinya TKMP itu lebih cenderung pada pembelian aset tetap atau mungkin mengganti aset tetap yang sudah dimiliki. Sedangkan pada kegiatan pendanaan itu pada penerimaan kas dari pinjaman atau hibah, ya. Terus ada juga pelunasan dari pinjaman yang diperoleh. Nah, setelah masing-masing mendapatkan arus kas bersih, terus kita jumlahkan sehingga kita akan ketemu nih berapa terjadinya arus kas yang pada periode tersebut. Kalau ada periode yang sebelumnya, maka itu dijumlahkan dengan yang laporan arus kas periode ini. Sehingga akan ketahuan kita itu punya kas di periode ini nilainya berapa. Nah, analisis laporan arus kas. Yang pertama itu adalah dari analisis arus kas bersih dari kegiatan operasional. Ini paling penting karena kalau kita udah menghasilkan arus kas di kegiatan operasionalnya positif, lebih besar dari kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan, maka itu akan terjadi keseimbangan kas. Nah, ini interpretasinya. Jika arus kasnya positif dan stabil, terus kegiatan investasi yang menunjukkan hasil yang baik, yaitu adanya pertumbuhan entitas, maka diinterpretasikan bahwa entitas berada dalam posisi yang sehat dan berpotensi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Sedangkan jika arus kas dari kegiatan operasinya negatif, tetapi perusahaan masih menghasilkan arus kas yang positif dari kegiatan investasi, maka ini dapat diinterpretasikan sebagai entitas sedang dalam tahap pertumbuhan yang memerlukan investasi modal. Selanjutnya, jika arus kas dari kegiatan pendanaan negatif, misalnya pembayaran pinjamannya besar, sehingga penting untuk diperhatikan apakah terlalu bergantung pada utang ataukah bagian itu dari strategi pengelolaan utang. Nah, kalau PKMP, saya sarankan pendanaannya jangan terlalu banyak dari utang. Nanti ketika operasionalnya tidak bisa dapat memenuhi utang, maka TKMP menjadi tidak dapat menjaga kelangsungan usahanya. Demikian pembekalan mengenai laporan arus kas yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan membantu dalam mendampingi PKMP tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.